Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Boleh. kami akan mempresentasikan risiko operasional level 2. Nama saya Rian, Nama nama saya Ahmad Syamsuddin. mhm. Jadi, risiko operasional diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau akibat kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko kredit sangat tergantung pada kebijakan perkreditan suatu bank dan individu credit officer. Risiko pasar dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan kondisi ekonomi yang berfluktuasi, serta individual trader, termasuk kebijakan treasury. Di lain pihak, risiko operasional dipengaruhi oleh setiap orang, setiap proses atau prosedur, setiap sistem dan sistem kejadian eksternal yang dipengaruhi bank. Manajemen risiko operasional adalah tentang kesadaran atas risiko, awareness, dan tanggung jawab accountability. Semakin tinggi tingkat kesadaran tentang manusia, people, proses, dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai pengadilan risiko semakin kuat suatu bank terhadap goncangan karena risiko operasional. Terus pada akhirnya program manajemen risiko operasional ditujukan agar tidak ada unsur kejutan, kerugian dapat diperkirakan terjadi merupakan hal wajar dalam menjalankan bisnis dan seharusnya sudah diperhitungkan dalam upaya memperoleh keuntungan. Membangun suatu budaya dan struktur manajemen risiko operasional yang efektif adalah upaya untuk membawa bank pada suatu kondisi lingkungan di mana kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan dapat diminimalkan dan kerugian-kerugian yang tidak dapat diperkirakan disediakan alokasi modal untuk menutupi risiko operasional. Pemahaman risiko operasional, manfaat utama bagi bank yang menerapkan manajemen risiko operasional dengan efektif yaitu meningkatkan budaya sadar risiko, meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan keputusan, meningkatkan profitabilitas dan pengguna modal yang lebih optimal, terakhir mengurangi beban modal untuk menutupi risiko. Untuk mengembangkan pemahaman risiko operasional yang seragam serta menerapkan manajemen risiko operasional secara efektif, bank perlu memahami konsep sebab, sebab kejadian dan akibat sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisa atas risiko operasional yang dihadapi. Contohnya sebabnya ini, terus masuk ke kejadiannya kenapa. Nah, dari efek dari kejadian itu timbullah efeknya, berbagai macam efek. Kategori risiko dan penyebab digunakan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi. Bank harus menentukan perbedaan antara sebab kejadian dan akibat secara tepat, karena dalam tiap kategori dapat digunakan sebagai titik awal untuk menganalisa faktor-faktor risiko operasional. Penilaian risiko yang efektif akan membuat bank lebih memahami profil risiko dan lebih efektif dalam pengelolaan risikonya. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam definisi risiko, kejadian didefinisikan sebagai kegagalan proses internal, faktor manusia, kegagalan sistem, atau karena kejadian eksternal. Dalam penetapan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian, maka harus didasarkan pada akar permasalahannya atau kategori kejadian yang paling dominan. Suatu kejadian atau risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Kategori kejadian risiko operasional meliputi internal fraud dan external fraud. Sama kategori selanjutnya praktek selain internal fraud dan external fraud,
praktek ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja, klien, produk, dan praktek bisnis. Selain itu, kategorisasi kejadian resiko operasional meliputi kerugian atas aktiva fisik, yaitu kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aktiva fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Terus kedua, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem, contohnya kerugian karena kerusakan hardware. Eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses akibat hubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya kerugian adanya kesalahan pembukuan, accounting. Nah, selanjutnya itu penyebab. Suatu kejadian dapat memiliki satu atau beberapa sebab. Pengertian sebab adalah suatu hal utama yang meningkatkan kemungkinan terjadi suatu kejadian. Untuk itu, maka dalam mengidentifikasi penyebab utama terjadi suatu kejadian, Bank harus dapat menetapkan penyebab paling dominan. Penyebab utama risiko operasional itu meliputi pertama faktor manusia, kedua proses internal, ketiga sistem dan teknologi, keempat kejadian eksternal. Terus ada dampak. Dampak itu adalah sebuah kejadian menimbulkan akibat, yaitu memberikan dampak dari suatu kejadian, dapat kerugian materi atau kerugian langsung atau berupa kerugian bersifat kualitatif atau kerugian tidak langsung. Nah, contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung yaitu ada berkurangnya nilai aktiva atau write down, yaitu pengurangan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Terus ada juga hilangnya hak regres atau loss of recourse, pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dikembalikan. Terus contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau direct loss antara lain yaitu restitusi, yaitu pembayaran pada pihak ketiga dalam bentuk pokok atau bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan pada pihak ketiga. Terus ada keputusan legal liability, yaitu pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti, atau keputusan pengadilan, seperti keputusan pengadilan, peraturan dan patuhan, penalti pajak, denda, atau biaya langsung sehubungan dengan adanya penalti lainnya. Terus ada contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau direct loss, yang antara lain loss or damage to asset, pengurangan langsung pada nilai aktiva fisik termasuk sertifikat karena suatu keadaan darurat, misalnya bencana alam atau kecelakaan. Nah, contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung atau indirect loss atau non-finansial, yaitu menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan yang berdarah negatif. Ini termasuk dalam risiko reputasi. Terus offline yang cukup lama dan sering. Terus ada managing operational risk, untuk mendukung penerapan manajemen risiko operasional pada unit SKMR menggunakan perangkat agar setiap unit kerja dapat melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian atau mitigasi terhadap setiap faktor risiko yang melekat pada setiap produk dan jasa, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun yang disebabkan oleh faktor eksternal. Proses tersebut merupakan langkah bank untuk mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang terpadu untuk mengadministrasikan data-data yang berkaitan dengan risiko operasional, kerugian operasional, terutama data-data yang penyebab maupun besar kerugian dalam kegiatan operasional bank. Pengendalian risiko operasional bertujuan untuk menekan potensi kerugian akibat risiko operasional sampai level yang direncanakan bank. Proses pengelolaan dilakukan dengan melihat penyebab terjadinya potensi kerugian akibat risiko operasional. Identifikasi potensi kerugian tersebut dilakukan dengan metode baku seperti RCSA, Risk and Control Self-Assessment, LED, Loss Event Database, dan KRA, Key Risk Indicator. Terus Risk and Control Self-Assessment atau RCSA, yaitu setiap unit kerja bank harus dapat mengenali potensi risiko operasional yang ada dalam proses kerja. Metode RCSA dimulai dengan upaya identifikasi atas potensi risiko operasional. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis pekerjaan yang pada unit kerja yang akan diidentifikasi potensi risiko operasionalnya. Nah, dari jenis pekerjaan tersebut, proses kerja utama diuraikan dalam 5 step utama.
Dari setiap langkah proses kerja identifikasi apa yang bisa salah dalam melaksanakan proses kerja tersebut. Untuk mempermudah langkah tersebut dilakukan dengan melihat potensi resiko dilihat dari penyebab, yaitu faktor manusia, kegagalan proses dan prosedur kerja, sama kegagalan sistem dan teknologi informasi, serta kegagalan karena faktor eksternal misalkan seperti bencana alam. Nah, dari risiko inheren yang sudah teridentifikasi tersebut, dilakukan proses pengendalian risiko. Apakah tingkat pengendalian risiko dinilai belum memadai? Langkah tindak lanjut perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pengendalian dan dimonitor pelaksanaan. Yang kedua, ada Loss Event Database atau LED. Ia mencatat kerugian operasional yang sudah terjadi. Catatan yang dilakukan secara sistematis agar dapat dilihat kategori risiko operasional, penyebab terjadi kerugian, daerah tempat terjadi kerugian, dan informasi lainnya. Hal ini dilakukan agar bank dapat melihat faktor apa yang selanjutnya dapat diperbaiki agar kerugian tersebut tidak terulang lagi di masa depan. Data kerugian harus dapat dilakukan rekonsiliasi dengan catatan accounting dan akhirnya dapat dijadikan data dasar untuk menghitung operasional risk fund. Yang ketiga ada Key Risk Indicators atau KRI. Untuk melengkapi pengendalian risiko operasional dengan RCSA dan LED, KRI mengamati secara langsung potensi risiko operasional dengan menggunakan batas limit yang disebut threshold. Apabila terdapat kejadian yang melewati limit tersebut, bank akan segera mengetahui dan dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki penyebab risiko melewati limit. Nah, dalam menerapkan manajemen risiko sehari-hari, operasional sehari-hari, unit kerja menggunakan perangkat ORM tools dalam melakukan pertama itu ada penetapan atau identifikasi risiko terkait produk dan transaksi bank, terus mengukur dan mencatat risiko yang terkait dengan kegiatan dan produk bank, menentukan limit sesuai toleransi risiko atau risk appetite, terus menyusun rencana darurat contingency plan dalam kondisi yang terburuk, terus menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas usaha. Adapun perangkat yang secara umum digunakan untuk mengelola risiko operasional yaitu tadi ada 3, RCSA, KRI, sama LED. Terus selain ketiga perangkat tersebut, bank juga harus melakukan pengelolaan terhadap beberapa hal signifikan yang berpotensi menimbulkan risiko sebagai berikut. Yaitu produk atau aktivitas baru, terus risiko teknologi informasi, BCM atau Business Continuity Management, yaitu terus anti pencucian uang. RCSA, Risk and Central Service Response. Nah, ini setiap aktivitas bisnis dan operasional menjalankan bank selalu melekat risiko kerugian finansial maupun non-finansial yang disebabkan faktor manusia, kegagalan prosedur, kegagalan sistem, dan akibat kejadian eksternal. Nah, untuk meminimalkan kemungkinan dapat terjadinya kerugian tersebut, bank melakukan identifikasi potensi risiko. Pengendalian risiko dimulai dari identifikasi risiko, jenis-jenis risiko, dan sumber penyebab risiko. Termasuk di dalamnya mendefinisikan dengan bahasa yang seragam antara pengelola risiko, memahami karakteristik atau sifat dari risiko tersebut, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Selanjutnya, mengukur risiko antara lain melalui proses penilaian risiko atau risk assessment. Terus RCSA adalah proses manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Proses penilaian risiko dilakukan dengan mempergunakan suatu daftar atau checklist yang berisi butir-butir pertanyaan tentang evaluasi tingkat risiko yang mencakup kemungkinan kejadian, besarnya dampak dan tingkat efektivitas pengendalian. Proses RCSA dilakukan sendiri oleh masing-masing unit kerja dengan panduan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR. Dengan demikian, pemimpin unit kerja akan dapat mengetahui kondisi dan potensi risiko yang ada dalam lingkungan kerja, sehingga dapat mengambil langkah yang diperlukan agar potensi risiko tersebut dapat dikendalikan secara optimal. Tujuan RCSA yaitu mengidentifikasi dan mendeteksi sumber-sumber risiko operasional yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan atau kegagalan dalam menjalankan aktivitas fungsional. Estimasi risiko operasional dilakukan dengan menggunakan dimensi kemungkinan kejadian atau probabilitas dan besar dampak kerugian atau impact.
Selanjutnya dilakukan penilaian kualitas pengendalian dengan mengidentifikasi, mendeteksi kecakupan pengendalian internal bank untuk mencegah dan deteksi risiko. Apabila kualitas pengendalian dipandang mempunyai gap dengan pengendalian ideal yang dikehendaki, bank menerapkan rencana aksi atau action plan untuk memperbaiki kualitas pengendalian, sehingga diharapkan terdapat peningkatan kualitas pengendalian untuk pengelolaan risiko operasional agar tetap berada dalam tingkat toleransi risiko operasional yang ditetapkan. Secara periodik, bank melakukan proses monitoring atas kemajuan dari pelaksanaan rencana aksi tersebut. Key Risk Indicator atau KRI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko operasional yang meningkat. Dengan KRI, bank mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional bank. Manfaat penerapan KRI adalah agar bank dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional, dan memberikan masukan atau mempertimbangkan kepada audit internal dalam menyusun perencanaan audit. Masalah yang menjadi fokus pemantauan harian KRI dapat diambil dari hasil asesmen RCSA yang mempunyai kombinasi frekuensi, kejadian, dan dampak yang paling dominan pada unit kerja masing-masing. Kalau RCSA dilakukan secara periodik misalnya 3 bulan sekali, maka KRI dapat memantau risiko operasional setiap hari dengan membandingkan variabel kejadian dengan batas atau threshold yang ditetapkan. Apabila kejadian yang diamati melewati batas threshold, maka pemimpin unit kerja segera melakukan tindak perbaikan. Penentuan parameter. Tidak semua data yang ada di perbankan dapat dijadikan KRI dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko operasional. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan data dapat dijadikan KRI adalah dengan singkatan SMART, yaitu spesifik, measurable, actionable, responsibly, timely. Spesifik artinya data tersebut harus dapat secara jelas memberikan gambaran perkembangan tingkat risiko atau tingkat pengendalian tertentu. Measurable artinya data tersebut sesuai dengan definisi KRI harus dapat diukur secara kuantitatif, baik itu angka absolut, persentase, atau frekuensi. Actionable, setiap perkembangan tingkat risiko yang di luar batas yang dapat diterima. Bank dapat melakukan tindak lanjut sehingga tingkat risiko tersebut kembali pada batas wajar atau dapat diterima oleh bank. Responsibility artinya informasi yang digambarkan KRI tersebut dan akan dilakukan tindak lanjut, bank dapat menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Timely artinya bank dapat secara berkala dapat mendapatkan data yang dapat dijadikan KRI tersebut. Pengukuran parameter untuk mengefektifkan pengelolaan KRI, bank harus memantau dan mencatat data KRI secara berkala, baik harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan, tergantung ketersediaan data. Hasil pemantauan KRI tersebut dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan untuk dilakukan tindak lanjut. Hasil pencatatan atas pemantauan KRI minimal disampaikan kepada kepala unit bisnis untuk lebih memudahkan dan lebih komprehensif. Dokumen pelaporan disajikan dalam bentuk profil yang juga dibandingkan tingkat resiko antar waktu. Loss Event Database atau LED. Salah satu persoalan penting dalam rangka pengelolaan risiko operasional adalah ketersediaan database kerugian risiko operasional. Tanpa database kerugian, bank nantinya akan mengalami kesulitan dalam proses penyusunan model pengukuran kerugian risiko operasional. Di samping itu, database kerugian dapat sebagai alat melakukan validasi setiap proses penilaian risiko atau prediksi risiko. Selain itu, LED juga dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal apakah sudah cukup memadai. Kejadian kerugian adalah suatu kejadian yang memicu terjadinya kerugian. Suatu kejadian kerugian harus dapat didefinisikan dengan jelas.
dan harus dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut sudah teridentifikasi dan sudah dilakukan rencana tindak lanjut yang diperlukan. Tujuan penyusunan data kerugian risiko operasional yaitu dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan data kerugian secara terstruktur dan konsisten. Selain itu, loss database juga untuk memastikan bahwa semua kejadian yang menimbulkan kerugian telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan manajemen risiko dan risiko lainnya di bank dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pengumpulan data kerugian memiliki manfaat bagi bank, yaitu antara lain, pertama untuk melakukan pemetaan database kerugian risiko operasional sehingga bank dapat mengetahui penyebab timbulnya kejadian dan mengambil langkah mitigasi sesuai. Yang kedua, untuk melihat efektivitas pengendalian internal dan melakukan aktivitas operasional yang dapat disimpulkan dari data frekuensi timbulnya kejadian. Dalam kerugian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan provisi atau cadangan untuk menutup besarnya kerugian risiko operasional. Yang selanjutnya untuk dijadikan sebagai proses validasi penilaian risiko operasional yang dapat dilakukan oleh setiap unit bisnis. Terakhir, untuk memenuhi persyaratan kuantitatif dalam menerapkan pendekatan pengukuran risiko operasional dengan metode AMA. Nah, loss event database atau LED. Setiap kejadian kerugian memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu pertama, seberapa besar kemungkinan kerugian tersebut di masa mendatang, seberapa besar dampak kejadian tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya kesempatan atau opportunity cost. Seberapa penting kejadian tersebut dilihat dari besaran potensi risiko sehingga dapat ditentukan apakah kejadian tersebut termasuk kelompok kritis yang perlu memperoleh perhatian segera. Yang keempat, struktur atau uraian kejadian perlu dikaji dengan maksud agar bank dapat menindaklanjuti dengan tepat begitu kejadian serupa mulai terlihat. Terakhir, dengan melakukan mapping data kerugian berdasarkan frekuensi dan dampak risiko operasional, maka perlu dilakukan prioritasi risiko yang dapat ditindaklanjuti. Terus ada struktur database kerugian risiko operasional, yaitu database kerugian operasional dapat bersumber dari data kerugian internal bank ataupun dari data kerugian eksternal. Data kerugian internal dapat berasal dari kejadian-kejadian internal yang sudah terjadi dan menimbulkan kerugian, seperti pencurian, kesalahan dalam proses pembukuan, kesalahan dalam melaksanakan prosedur, dan lain-lainnya. Terus data kerugian eksternal dapat diperoleh dari data kerugian bank lain. Data yang dibangun oleh konsorsium data, pencatatan media massa tentang kejadian, kerugian di bank lain, dan seterusnya. Terus data kerugian risiko operasional dikelompokkan dalam 7 jenis kejadian dan 8 lini bisnis karena memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, pemilihan model pengukuran menjadi lebih akurat. Data kerugian eksternal dapat diperoleh dari data kerugian publik atau pool data. Terus secara ideal, bank harus mendokumentasikan setiap kali terjadi kerugian risiko operasional dan dicatat dalam suatu database secara sistematis dengan cakupan data minimal, yaitu tanggal kejadian, tempat kejadian, deskripsi singkat terjadi kerugian tersebut, kategori atau jenis kerugian, lini bisnis sesuai yang diatur dalam Basel 2, kategori kejadian sebagaimana dituangkan dalam dokumen Basel 2, kategori penyebab terjadi kerugian operasional, tanggal penyelesaian kerugian, recovery, mencakup jenis, jumlah, dan tanggal. Terus ada analisis risiko pada produk atau aktivitas baru. Pemahaman terhadap risiko yang terdapat dalam produk atau aktivitas bank memiliki peran yang penting untuk meminimalkan kejadian-kejadian yang dapat merugikan. Pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru merupakan bagian penting dari salah satu tahap dalam pengembangan produk atau aktivitas baru. Produk atau aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu tidak pernah diterbitkan sebelumnya oleh bank atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan exposure risiko tertentu pada bank. Terus
analisis risiko pada produk atau aktivitas. Sebelum meluncurkan suatu produk atau aktivitas baru, bank perlu meneliti dan mempertimbangkan potensi exposure risiko yang dapat ditimbulkan, serta memastikan ketersediaan prosedur pemantauan dan pengendalian risiko pada produk atau aktivitas baru tersebut. Saat SKMR atau Satuan Kerja Manajemen Risiko memastikan bahwa pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru bank telah dirancangkan secara memadai. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru yang dilaksanakan dimaksud sekurang-kurangnya mencakup tahap-tahap kegiatan seperti berikut. Yang pertama itu tahap penetapan produk atau aktivitas dikategorikan sebagai produk atau aktivitas baru oleh pemrakarsa produk. Terus kedua ada tahap risk self-assessment dan penyampaian permintaan penilaian kecukupan pengelolaan risiko kepada unit kerja terkait termasuk Satuan Kerja Manajemen Risiko. Terus ketiga ada tahap penilaian kecukupan pengelolaan risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Terus empat ada tahap permohonan persetujuan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru ke Bank Indonesia. Terus ada tahap persetujuan bank, terus tahap peluncuran produk dan atau aktivitas baru serta pengungkapan risiko pada nasabah. Terus yang terakhir ada tahap pelaporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru ke Bank Indonesia. Terus analisis risiko pada bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Kebijakan dan prosedur tersebut minimal mencakup yang pertama ada sistem, prosedur, dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru. Terus identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Terus masa uji coba produk dan aktivitas baru, sistem akuntansi untuk produk baru, terus analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru, dan transparansi informasi kepada nasabah. Terus ada mengelola risiko teknologi informasi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank pada nasabah ya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank antara lain dengan memanfaatkan kemajuan TI atau teknologi informasi. Pengembangan TI tersebut mendorong investasi baru menggunakan proses transaksi dan informasi dalam teknologi informasi tersebut. Kehandalan bank mengelola TI menentukan keberhasilan bank dalam menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, dan efisien, dan relevan. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis bank. Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan, juga meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Juga meningkatkan risiko, misalnya risiko operasional, risiko reputasi, risiko legal, risiko paduan, dan risiko strategis. Untuk itu diharapkan bank memiliki manajemen risiko yang terpadu untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko tersebut. Terus next ada Business Continuity Management atau BCM. Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari adanya gangguan disebabkan oleh alam maupun misalnya terjadi gempa bumi, bom, kebakaran, banjir, power failure, kesalahan teknis, kelalaian manusia, demo, burung, dan sebagainya. Kerusakan yang terjadi tersebut tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi suatu bank, tetapi juga berdampak pada operasional bisnis bank, terutama pelayanan pada nasabah. Bila tidak ditangani secara khusus, bank akan menghadapi risiko operasional. Juga akan mempengaruhi risiko reputasi dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah pada bank. Udah. Nggak muncul. Ini ya. Pause dulu. Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari adanya gangguan. Ini udah next. Business continuity. Untuk meminimalisir risiko tersebut, bank perlu memiliki business continuity management, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan bencana untuk melindungi para stakeholder. BCM merupakan bagian terintegrasi dengan kebijakan manajemen risiko bank keseluruhan. Komponen yang diperlukan untuk penerapan BCM yang efektif adalah 1. Pengawasan aktif manajemen, terus business impact analysis dan assessment, penyusunan business continuity plan yang memadai, dilakukan pengujian terhadap BCP,
terus dilakukan pemeriksaan oleh auditor intern. Perhitungan kecukupan modal. Perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko operasional ditetapkan oleh Komite Basel terdiri dari PIA Basic Indicator Approach atau PID pendekatan indikator dasar. PID merupakan pendapatan yang paling sederhana dan tidak sensitif terhadap risiko sehingga akan menghasilkan beban modal yang cenderung besar. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase yang tetap dari gross income bank. Regulator menentukan persentase tersebut sebagai alfa. PID cocok digunakan oleh bank yang berukuran relatif kecil dan aktivitas bisnis yang sederhana. Sedangkan untuk bank-bank yang aktif secara internasional dan bank-bank yang memiliki risiko operasional tinggi didorong untuk menggunakan pendekatan yang lebih mendekati risiko sebenarnya. Selanjutnya itu perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko operasional yang ditetapkan oleh Komite Basel terdiri dari SA atau Standard Approach atau PSA pendekatan standar. Pendekatan PSA memberikan hasil yang lebih detail daripada PID. Dalam pendekatan ini, gross income bank dikelompokkan berdasarkan 8 lini bisnis. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari gross income setiap lini bisnis. Persentase persentase tersebut ditentukan berbeda bagi lini bisnis tergantung dari exposure resiko operasional suatu lini bisnis. Basel Committee menyebut persentase setiap lini bisnis sebagai faktor beta. Perhitungan perhitungan kecakupan modal atau AMA atau Advanced Measurement Approach atau pendekatan yang lebih kompleks. Dalam metode AMA ini, bank bank diberikan kesempatan untuk menggunakan hasil dari sistem pengukuran risiko operasional yang mereka miliki. Namun, tergantungan pada standar-standar kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh regulator untuk menghitung kebutuhan modal minimum. Dengan pendekatan AMA, bank diperbolehkan menghitung kebutuhan modal minimum menggunakan kombinasi dari berbagai pendekatan-pendekatan yang terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, pendekatan berdasarkan data kerugian historis dan indikator exposure, kebanyakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melihat ke belakang, atau fokus pada kerugian yang dialami di masa lalu. Pendekatan berdasarkan kualitas lingkungan pengendalian yang didominasi oleh pertimbangan kualitatif dan lebih bersifat melihat ke depan atau fokus pada kualitas lingkungan pengendalian sehingga mencoba memprediksi risiko di masa depan. Perhitungan kecakupan modal. Urutan penggunaan dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks adalah sebagai berikut. Basic Indicator Approach atau BA itu masuk ke Standardized Approach, masuk lagi ke Advanced Measurement Approach atau AMA. Bank dianjurkan untuk menggunakan cara yang lebih baik atas dasar profil risiko dari bank dan kemampuan melaksanakan manajemen risiko dari bank. Dalam pendekatan SA dan AMA, aktivitas bisnis bank dibagi menjadi 8 lini bisnis. Pendekatan standar PSA atau PSA. Identifikasi risiko operasional merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional. Proses identifikasi yang efektif harus memperhatikan semua faktor, baik internal maupun eksternal. Bank yang menerapkan sistem manajemen risiko operasional dengan pendekatan Standardized Approach atau SA dan Advanced Measurement Approach atau AMA, pengelompokan klasifikasi berupa matriks antara kategori kejadian dan lini bisnis atau business lines. Basel 2 membedakan lini bisnis menjadi 8, yaitu pertama, manajemen keuangan, perdagangan dan penjualan, perbankan retail, perbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian, jasa konstodi dan agen, manajemen aset, jasa broker retail. Perhitungan kecakupan modal dan menggunakan standar PSA lebih kompleks dibandingkan PID dalam menentukan modal. PSA menggunakan kombinasi indikator keuangan dan lini usaha bank. Sebagai halnya dengan PID,
PSA juga menggunakan pendapatan bruto sebagai indikator eksposur risiko namun dirinci dalam 8 lini usaha. Masing-masing lini usaha memiliki faktor beta yang berbeda-beda untuk menghitung kebutuhan modal dengan ketentuan sebagai berikut. Investment banking, lini usaha corporate finance dan perdagangan penjualan, faktornya beta 1 8%, yang perdagangan penjualan beta 2 nya 18%, perbankan, bank lini usaha bank retail itu beta 3 nya 12%, perbankan komersial itu beta 4 nya 15%, pembayaran dan penyelesaian itu beta 5 nya 18%, jasa keagenan dan kustodian 15%. Jasa keuangan lainnya, manajemen aset, lini usaha manajemen aset beta 7 itu 12%, broker retail beta 8-nya 12%. Perhitungan kecangkupan modal pendekatan PSA, penjelasan detail untuk membantu memetakan gross income pada 8 lini bisnis masing-masing dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Unit usahanya itu investment banking level 1, corporate finance itu lini usahanya. Kalau yang masuk ke level 2-nya itu ada corporate finance, pendanaan Pemda pemerintah, merchant banking dan jasa penasehat. Level 3-nya itu merger dan akuisisi underweighting atau privatisasi, sekuritas, riset atau utang pemerintah yield tinggi, ekuitas, sindikasi, IPD, secondary private placement. Terus kalau perdagangan dan penjualan itu ada penjualan, marketing, market making, posisi perdagangan milik bank, sama treasury. Yaitu level kelompok aktivitas level 3-nya, pendapatan tetap, ekuitas valuta asing, komoditas, pendanaan kredit, posisi efek yang dimiliki, pinjaman dan repo, broker, utang, broker utama. Penjelasan detail untuk membantu pemetaan. Oh, ini sama aja. Sama. Kalau untuk penjelasan detail membantu pemetaan gross income pada 8 lini bisnis masing-masing bank dapat dilihat sebagai diagram bawah ini. Perbankan, level 1 bank ya retail, level 2 bank retail, private banking, jasa penerimaan kartu, level 3 pinjaman retail, jasa perbankan, trust dan estate, pinjaman deposito swasta, jasa perbankan, trust dan lain-lain. Terus ini level 1 bank komersial dan masih sama kayak tadi. Begini. Penjelasan detailnya masih sama. Nah, pendekatan PSA menentukan berbagai pembagian unit kerja dalam 8 lini bisnis standar. Gross income bank ditetapkan sesuai dengan 8 lini bisnis tersebut. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gross income pada masing-masing lini bisnis. Bank mengacu pada Basel Committee dalam penentuan persentase setiap lini bisnis atau disebut sebagai faktor beta. Besarnya lini beta berkisar pada masing-masing 12, 15, dan 18 atau ditentukan lain oleh BI. Beta berlaku sebagai proksi atau pendekatan antara pengalaman kerugian akibat risiko operasional untuk suatu lini usaha dengan pendapatan kotor dari lini usaha yang bersangkutan. Syarat menggunakan PSA atau pendapatan standar. Dalam PSA, bank harus meyakinkan pengawas bahwa bank telah memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut. 1. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Manajemen Senior dalam rangka kerja manajemen risiko operasional. Terus kedua, mematuhi pedoman yang tercantum dalam Sound Practice for Management Supervision of Operational Risk yang dikeluarkan oleh Basel Committee. 3. Ada memiliki unit pengendalian risiko dan fungsi audit yang independen.
terus memiliki sistem pelaporan risiko yang efektif, memiliki fungsi manajemen risiko operasional dengan tanggung jawab yang jelas, terus memiliki sistem manajemen risiko operasional yang secara konseptual kuat, robust, dan diimplementasikan dengan integritas. Memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan pendekatan ini dalam lini usahanya sebagai area pengandaian dan audit. Pengawas akan melakukan periode monitoring sebelum bank menggunakan standar SA untuk tujuan pemenuhan. Nah, ini rumusnya. PSA atau regulatory capital yang diperlakukan berdasarkan standardized approach sama dengan sigma tahun 11 dikurang 3, terus max dalam kurung GI 1 sampai 8, yaitu gross income untuk masing-masing lini usaha dikali dengan beta, angka beta untuk masing-masing lini bisnis dalam kurung 0 dibagi 3. Jika dalam 1 tahun terdapat gross income yang bernilai negatif pada salah satu lini bisnis, maka nilai gross income tersebut tetap diperhitungkan dengan catatan bahwa total gross income seluruh lini bisnis setelah dikalikan Kenapa, Bro? ngelek nih gue. Pause dulu deh. Sabar. Mati ini layar. Mati hidup gitu. Udah. Nah, ini contoh perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan pendekatan SA. Ya, itu kan di 2010 corporate finance sampai 2008 itu ada 133 dikali 0,18, jadi GI-nya itu 133,3 kali beta-nya 0,18, terus ada trading and sales 400 kali 0,18 nih, semuanya dikali gross income kali beta, hasilnya itu ada total capitalnya 646. Nah, 646 ini dikali lagi sama betanya, jadi hasil ATMR equivalentnya 8,075. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka beban modal risiko operasional dengan pendekatan SA tersebut, Rp 640,6 ini, sedangkan jika menggunakan basic indicator approach adalah sebesar 15%. 8.805 tambah 6275 dibagi 2 sama dengan 1.123,5. Terus, the alternative standardized approach atau ASA. Ketentuan dan syarat perhitungan dengan menggunakan ASA yang terkait dengan perlakuan hasil kali antar faktor dan gross income per lini bisnis, sama dengan perhitungan dengan menggunakan standardized approach, kecuali untuk perlakuan faktor penggali gross income, lini bisnis retail banking dan commercial banking. Beta faktor kedua lini bisnis tidak diubah, tetapi GR gross income diganti dengan outstanding pinjaman dikalikan dengan faktor M sama dengan 0,035. Apabila bank tidak dapat memisahkan gross income masing-masing 6 unit kerja tersebut, corporate finance, trading and sales, lini usaha tersebut, unit biaya, bank dapat menggabungkan agregat gross income total dengan menggunakan beta sama dengan 18%. Demikian juga untuk retail banking dan commercial banking dengan menggunakan beta sama dengan 15%. Kelebihan PSA dan ASA adalah sama dengan BIA dengan tambahan kelebihan pendekatan ini lebih akurat dibanding BIA karena membedakan tingkat exposure risiko operasional dalam berbagai lini usaha yang berbeda. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak cukup sensitif terhadap risiko, hanya mensyaratkan pendapatan bruto lini usaha dan tidak mempertimbangkan karakteristik lini usaha pada masing-masing bank. Terus mengasumsikan korelasi sempurna di antara lini usaha yang berbeda. Hasil perhitungan modalnya dapat overestimate dibanding kebutuhan modal yang sebenarnya. Terus tidak sesuai untuk diaplikasikan pada bank besar dan bank yang aktif secara internasional. Contoh perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan pendekatan SAS adalah ini, jadi dihitung dulu semuanya gross income terus dikaliin beta ya, sehingga dapat ASR requirement-nya sebesar 1039 dan ATMR equivalent sebesar 12,988. Jadi banking itu 15%, betanya lini bisnis yang lainnya sisanya 18%. Berdasarkan data di atas, maka beban modal risiko operasional dengan pendekatan ASA adalah sebesar Rp1.039. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.